Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Di hari kelima kita mengadakan doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Bagi yang sudah menerima Roh Kudus, kita lebih lagi dipenuhi dengan urapannya yang baru, minyak yang baru memenuhi hati kita, hidup kita. Bagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus, ayo mulai minta, mulai rindukan, mulai haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau akan dipenuhi. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa, di hari kelima kami mengadakan doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, baik di pikiran, di hati, di perbuatan, ucapan, apapun juga. Ampuni ya Bapa, layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebab tanpa kekudusan kami tidak akan bisa melihat Engkau dan menghampiri-Mu Bapa. Biarlah kekudusan-Mu turun atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus beracaralah pada malam hari ini. Kami rindu untuk dipenuhi dari kuasa yang dari Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita sembah Dia. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Tarik hati kami Bapa, penuhi dengan urapan-Mu Roh Kudus. Ya lama ya syandara lamu, ya lama kata kuria lama ya, ya lama papa ya sendiri bikin lama asih. Mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap hati. Haleluya. Selalu kurang ya sih. Kurang Bapa yakina kaya kuyala kaya tekana mogadala Yesu karala ya. Hiara maya shona ramu kanela tata tarola tasi.
terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah siang dan malam. Sebentar kami akan mendengar sebagian pada kebenaran firman-Mu Bapa. Hari ini di hari kelima kami mengadakan doa puasa. Ya, kami dijamah Tuhan. Roh kami semakin menyala-nyala. Yang belum terima baptisan Roh Kudus, terima hari ini Bapa. Yang sudah diurapi lagi supaya roh kami terus semakin membesar nyala api Roh Kudus dalam kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini dimana kita boleh kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, di mana tadi Tuhan ingatkan akan firman-Nya di dalam, kita baca di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya saudara, bagaimana caranya kita menerima baptisan Roh Kudus? Pertama dikatakan di dalam firman-Nya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi saudara harus punya kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Ada kehausan, kelaparan akan perkara-perkara rohani. Saudara terus mencari Tuhan, terus saudara rindukan, terus saudara rajin berdoa, baca firman, dan juga saudara hati ini harus punya satu kekosongan. Kita bawa bejana yang kosong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku haus banget untuk perkara-perkara surgawi. Kita rindukan, kita minta kepada Bapa di surga sehingga Dia memberikannya dengan sukacita. Ya, jadi saudara harus punya kerinduan untuk mempunyai pengalaman ilahi dengan Tuhan, untuk mempunyai pengalaman rohani bersama Tuhan. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi satu perjalanan bersama Tuhan kita, juru selamat kita, penebus kita, dan yang menciptakan kita. Ya, yang kedua dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi yang kedua, kita harus percaya Yesus. Ya, pada waktu kita bertobat, ya kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Kita undang Tuhan masuk di hati kita. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita undang masuk di hati kita. Berarti saudara sudah punya Roh Kudus. Karena kalau kita mengucap bahwa Yesuslah Tuhan, tidak mungkin. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin bisa. Ya, ada sebagian agama lain atau aliran-aliran sesat, dia nggak percaya Yesus itu Tuhan, berarti nggak ada Roh Kudus di dalamnya, nggak ada Roh Suci, nggak ada Roh Allah. Ya, jadi itu yang bisa membedakan kita, anak-anak Tuhan. Kita mengaku Yesus Tuhan, maka ada Roh Kudus dalam kita. Cuman kalau baptisan Roh Kudus itu dipenuhi, ya kuasa dari Yang Maha Tinggi, yang sudah dibaptis Roh Kudus itu melimpah, meruah, ya, meluap-luap, ya saudara. Jadi yang pertama, kita harus datang dengan haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, akan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Karena di dalam firman dikatakan perkara yang tidak terlihat itu kekal, yang terlihat itu sementara. Jadi kita harus perhatikan perkara-perkara rohani yang tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi Tuhan ada, tapi Tuhan menyatakan kuasanya, ya. Nah, kita harus punya satu kerinduan untuk perkara-perkara rohani ini, kita kejar, ya. Jangan kita ini apatis, ya. Jangan kita udahlah bodo amat, hidup mah terserahlah, mati mau masuk surga kayak masuk neraka kayak terserahlah. Ada yang begitu loh saudara ngomongnya, ucapannya. Hati-hati ya saudara, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang salah, baik dengan roh-roh dunia, ya, dengan kuasa-kuasa kegelapan menyimpangkan setiap manusia untuk tidak bertemu Tuhan. Tapi kita syukur pada Allah yang Maha Tinggi,
kita boleh diselamatkan, kita bisa bertemu Tuhan, bahkan kita bisa menerima baptisan air, baptisan pertobatan, maju lagi, melangkah lagi, terima kuasa, terima baptisan Roh Kudus. Rugi saudara kalau saudara tidak menerima. Ya, ada juga yang apatis, gue udah doa, gue kok belum dapat ya. Dengan apatisnya dia, udahlah itu mah mungkin buat lo doang yang dikasih, gue mah enggak. Jangan saudara, jangan punya pemikiran demikian. Karena Tuhan itu murah hati, dia memberi dan tidak pernah menahan-nahan kebaikannya, dan Tuhan juga tidak pernah pilih kasih ya saudara. Oh ini dibaptis Roh Kudus, oh ini enggak saudara. Kita kalau minta dengan hati yang tulus, hati yang lapar, hati yang benar, yang sudah disucikan, dikuduskan, pada saat kita terima Yesus, mati dari segala dosa-dosa kita. Ya, kita hidup di dalam kebenaran, di dalam rohnya. Yang kedua, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah ada Roh Kudus. Ya, kita mintakan supaya melimpah-limpah, meruah ya di dalam hati kita. Seperti satu orang wanita di sumur ketemu Yesus, dia kosong hatinya, jiwanya. Kenapa? Nggak diisi oleh Roh Kudus, nggak diisi oleh Tuhan, sehingga dia eh, kawin dengan beberapa laki-laki. Bahkan Tuhan bilang, suami yang ada padamu pun itu bukan suamimu, udah suami keenam saudara ya. Demikian manusia kalau kosong hatinya, jiwanya, dia pencariannya misalnya dengan makan, jalan-jalan terus ya, ke mall, belanja-belanja, saudara. Bukan nggak boleh, tapi kalau menjadi satu hobi, kedagingan atau kekosongan di dalam rohnya, tetapi mencarinya dengan secara duniawi, akan salah ya, akan salah jalan saudara ya. Tapi baiklah kita, ayo cari Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam, dipenuhi, dan kita tidak akan merasa kekosongan lagi di dalam hati kita maupun roh kita. Yang dimaksud ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi itu Roh Kudus, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Roh Kudus. Dan dikatakan ayat selanjutnya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, waktu itu Yesus belum dimuliakan, tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah dimuliakan. Dia naik ke surga memakai tubuh kemuliaan. Ya, maka dicurahkan Roh Kudus ya. Waktu Tuhan Yesus masih ada, itu belum dicurahkan. Tapi pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan besar-besaran. Saya percaya pada akhir zaman ini, seperti kitab Yoel, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, dan kita diperlengkapi dengan kuasa. Ya, kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi banyak orang nanti akan mengalami revival, pertobatan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita juga dipenuhi, maka dikatakan teruna-teruna akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang tua mendapat mimpi penglihatan. Itu satu pekerjaan Roh Kudus, saudara, mimpi penglihatan juga. Karena disitulah, saudara, 9 karunia roh akan bekerja aktif dalam diri kita. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka buah-buah roh ada ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya melimpah-limpah. Dan juga kita dalam hal melayani ya, melayani jiwa-jiwa, itu diperlengkapi juga dengan 9 karunia roh. Ya, ada di dalam Korintus, saudara bisa baca ya. Jadi kita ayo ingini ya, kita pada saat kita melayani Tuhan di ruang doa kita melayani jiwa-jiwa, maka itu akan mengalir ya, ada kuasa kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan. Ya, kita yang mengerjakannya, orang percaya, kita nggak bisa hanya bergantung sama hamba Tuhan, apa-apa cari hamba Tuhan, apa-apa cari pendeta. Ya, bukan nggak boleh, tapi ayo kita ini orang percaya, kita diperlengkapi kuasa yang sama ya dengan hamba Tuhan, pendeta. Ayo kita harus menyebarkan Injil Kerajaan Allah, dan tanda-tanda ini akan menyertai. Pada saat kita dibaptis Roh Kudus, ada satu kerinduan untuk bersaksi di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan kita juga bisa melakukan tanda-tanda ajaib apa untuk meneguhkan kesaksian kita. Misal kita bersaksi tentang Tuhan Yesus dan diteguhkan kesaksian kita dengan tanda ajaib. Apa tanda ajaibnya? Pada saat kita bersaksi orang ini sakit, orang ini didoakan yang sakit sembuh, ya kan, itu tanda-tanda yang menyertai, ada mujizat, ada keajaiban ya, ada sesuatu hal yang supranatural yang Tuhan kerjakan. Saya percaya di akhir zaman ini semakin kita dalam lagi ya, untuk akhir zaman ini, semakin kita ke depannya ini akan terjadi supranatural yang luar biasa.
kekudusan juga semakin luar biasa. Yang hidup benar, hidup kudus, makin kudus. Yang cemar semakin cemar, yang berdosa semakin, yang jahat semakin jahat. Ya, ada perbedaan, ada pemisahan lalang gandum dan juga kambing domba. Kan ada pemisahan besar-besaran. Tapi baiklah kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk bekerja dengan cara Tuhan dengan luar biasa. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi kita mengerjakannya bukan dengan kesombongan lagi, tapi dengan kerendahan hati. Karena bukan kita yang berkuasa, tapi Roh Kuduslah yang ada dalam kita yang mengerjakan semuanya. Ya saudara, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-30. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus minta ya. Yang siapa meminta akan menerima. Kita minta Roh Kudus, kita minta kepenuhannya, kita minta baptisannya. Ya, kita minta, Tuhan, saya juga dulu, aduh Tuhan, saya nggak bisa, nggak mampu, saya hancur hati, saya menangis, saya nggak mampu, Tuhan ke depannya gimana, masa depan gelap. Saya waktu itu sendiri ya, maksudnya di Jakarta gitu saudara ya. Tuhan gimana masa depan, gimana Tuhan, gimana hidupku, gimana nasibku, ada satu ketakutan lah gitu ya saudara. Disitulah Tuhan berikan Roh Kudusnya ya, ada satu jeritan lah di dalam hati kita. Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan tolong. Aku minta Roh Kudus, kalau nggak aku nggak bisa Tuhan menjalani hidup ini, nggak bisa. Saya juga doa dulu begitu saudara ya. Ada satu dorongan ya, kita juga dikatakan dalam firman, dalam setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi harus ada usaha kita, jadi ada kerjasama kita dengan Tuhan. Kita mengetuk ya, mengetuk pintu itu kan bertalu-talu, ada tenaga, ada ketekunan. Kita juga harus begitu. Ada satu dorongan di dalam roh kita untuk mencari Tuhan, mengetuk ya. Ada satu usaha kita ya untuk kita lebih lagi condongkan untuk perkara-perkara rohani. Kita rindukan, haus dan lapar akan kebenaran. Kita rindu dibaptis Roh Kudus. Maka Tuhan berikan, saudara. Jangan berpikir, gue mah udahlah, gue udah minta, udah doa, nggak dikasih, ya udahlah. Jangan, itu namanya orang putus asa, saudara ya. Karena saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa lah. Kalau kita dibaptis Roh Kudus tuh lebih lagi kita kuat di dalam rohani kita gitu ya. Jadi kita harus Tuhan berikan, ya kita ambil, kita terima ya. Jangan kita nih apatis, negatif ya, negatif sama Tuhan, negatif sama pendeta, negatif sama orang-orang percaya. Jangan saudara. Maksudnya Tuhan tuh nggak pilih kasih lah. Dia memberikan bagi orang yang minta, bagi orang yang butuh, bagi orang yang memerlukan Tuhan benar-benar gitu ya. Jadi kita ada satu dorongan usaha kita juga untuk mengetuk, mencari Tuhan sungguh-sungguh, lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, untuk mencari wajahnya, mencari jalan-jalannya ya. Dan Tuhan manakah yang Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, padanya akan diberikan ular, dan jika minta telur diberikan kalajengking ya. Alam roh itu teratur saudara. Ya saudara, kalau minta Roh Kudus maka Roh Kudus yang datang, bukan roh setan. Jangan takut ya, kalau kepenuhan Roh Kudus tuh jangan ada satu kekhawatiran, ketakutan, terus pikiran di sini. Ayo pakai hati kita, di hati. Selalu saya bilang, ayo hatimu, ayo tertuju kepada Tuhan. Jangan mikir sana sini, jangan. Hati tertuju kepada Tuhan, minta sama Bapa di sorga. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi mintalah, Tuhan akan berikan. Ya, Tuhan akan berikan bagi orang yang meminta. Ya, di ayat yang terakhir, Tuhan memberikan Roh Kudus jika kita minta Roh Kudus. Ada satu
ketertiban di alam roh. Ya puji Tuhan saudara, di hari kelima ini biarlah saya percaya Roh Kudus itu kan bekerjanya nggak dipatok hari ke-10 kita dapat, enggak. Ada yang di hari ketiga, ada yang di hari kelima, ada yang di hari keberapa aja yang Tuhan mau dan kita siap ya saudara menerima. Mari saudara kita naikkan pujian. Saudara pakai hati saudara terlebih dahulu kita berdoa. Jika ada dosa kesalahan Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, menghampirimu Bapa. Puramasya kana metehina mahasya kana mahoti kirabo sikididididididi. Hira Bapa yang sudah menerima Roh Kudus dipenuhi lagi. Yang belum terima saat ini menerima kuasa yang dari Maha Tinggi, menerima baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus datang sendiri menghampiri setiap jiwa-jiwa yang menonton YouTube ini. Karena Tuhan itu roh, tidak dipatasi dinding dan waktu. Puramasya karamah, dimanapun saudara berada saat ini, asal hatimu tertuju kepada Tuhan. Dia rindu untuk membaptis engkau dengan kuasa, dan engkau pun rindu dan minta Bapa, minta Roh Kudus curahkan, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Urabaya syakara baba baba ya sekada hiara baba ya syakara baba hiara baba ya syakara. Haleluya, 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 haleluya. Saudara ikut menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mulai berberasa. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Ambil, terima, receive dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Mulai engkau berkata-kata dalam bahasa baru, mulai lidahmu berkata terus terus semua sumbatan di hatimu jebol dalam nama Yesus. Semua penghalang jebol dalam nama Yesus. Terus engkau mulai berbahasa baru dalam nama Yesus. Roh Kudus diberikan saat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Roh Kudus jamah. Penuhi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, diurapi lagi dengan urapan yang baru. Cinta yang mula-mula mengalir kepadaku, kepada saudara dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus terus semua belenggu lepas, semua ikatan dosa lepas, semua ikatan iblis lepas dalam nama Yesus.
Jesus. Urabaya da bala 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 baya shakara ba 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 ba. Hiara baya da baya. Hiara bala 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 baya shakara da 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 da. Hikara da 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 da. Yes, yes, yes. Terus terima, 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 terima. Oh rabakaya hada mahada baya. Hikara ba 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 ba. Terus. Sebagian sudah menerima. Terus. Jangan ragu, jangan takut. Terus. Rabaya ikutin aliran Roh Kudus. Bahasa-bahasa baru mulai berkata-kata. Warabaya syakara dada haleluya 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 bala 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 hiara bala 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 hiara dada 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 terus hiara makara baya ora makara baya rabaya syakara dada 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 hiara dada terus karena baya sebagian orang sudah terima Roh Kudus terima baptisan Roh Kudus ora makara baya syakara dada 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 terus mengalir sukacita surgawi mengalir. Oh, rasa sukacita Tuhan mengalir melampaui segala keadaanmu. Sukacita Tuhan penuh melimpah. Dalam nama Yesus. Oh, rabaya shikadadada. Terus karena maharama kata karamat tukorobote. Oh, rabaya shukarabara rabaya. Oh, rabaya shikadadada. Oh, rababa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berikan Roh Kudus kepada jiwa-jiwa yang haus dan datang, kepada yang rindu, dipenuhi oleh kuasa yang dari Maha Tinggi untuk melawan kedagingan, mematikan dosa-dosa dan terus maju bangkit jadi pemenang. Warabaya syekene, terima kasih Bapa, sukacita yang melampaui segala akal pikiran kami, melimpah-limpah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah terima dengan iman. Kami sudah menerima di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami terus diperbaharui kerohanian kami, diperkuat di dalam nama Yesus. Dengan kami Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus, saudara, karena dari YouTube, dari video ini mengalir urapan Tuhan, kuasa Tuhan pada saudara yang belum menerima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, ya, yang saudara yang sudah terima Roh Kudus diurapi lagi, diperbaharui lagi kekuatanmu, sehingga kita full power bersama Yesus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tadi juga waktu ada satu persekutuan doa juga saudara, ada pencurahan Roh Kudus, ya, mulai dia berkata-kata walaupun masih terus ya, bahasa doa dipakai terus, lebih lagi pakai hatimu, terus terfokus pada Tuhan, ya, nanti bahasa itu akan bertambah-tambah, nggak hanya tapi tiba-tiba meluap-luap langsung berkata-kata ada, ya, nanti bahasa-bahasa baru Tuhan tambahkan, ya, secara ajaib. Itulah bahasa doa kita kepada Tuhan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, terungkapkan. Tuhan memberikan bahasa ini supaya kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Ya saudara, saya mengucap syukur dan bahagia saudara menerima Roh Kudus, ada sukacita yang melimpah-limpah yang dunia tidak berikan, tapi Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya. Dan mulai bersaksi, Tuhan akan berikan roh keberanian, ya, karena Roh Kudus ada padamu dan pada saya, diberi keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, bertemu dengan orang, bertemu dengan jiwa-jiwa, ceritakan tentang Tuhan, sehingga mereka yang mendengarnya menjadi satu kerinduan mereka untuk mengenal siapakah Tuhan, siapakah Juru Selamat. Ya, disitulah kita akan menjadi saksi Tuhan. Ya, bukan pekerjaan hanya hamba Tuhan, pendeta untuk menginjil, untuk bersaksi, tapi kita semua bisa menjadi saksi Tuhan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Karena kita tahu hari selagi masih siang sebelum kegelapan datang. Mari kita perkuat rohani kita. Saya percaya juga akan terjadi mujizat yang supranatural, mujizat yang ajaib yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, ingat di belakangnya, yang mengasihi Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, apa-apa sertakan Tuhan. Berarti kita mengandalkan Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam hal apapun.
Mari sertakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di mana kami semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dan kami sudah menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi. Kami boleh mengerjakan amanat agung-Mu di mana Tuhan turun dari surga untuk mencari yang terhilang. Kami juga Tuhan melalui kuasa-Mu Tuhan untuk membebaskan setiap belenggu-belenggu orang yang terikat oleh kuasa dosa maupun kuasa-kuasa roh jahat. Kami boleh buka setiap selubung-selubung yang menutupi hati dan mata roh mereka untuk melihat jalan kebenaran dan kehidupan hanya melalui Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, amin. Menyala-nyala